Selamat datang di channel saya. Film kali ini berjudul Hacksaw Ridge. Berlatar tentang Perang Dunia Kedua yang diambil dari kisah nyata dari kisah seorang tentara bernama Desmond Doss. Dia sangat kuat memegang pendiriannya untuk ikut berperang tanpa membawa senjata. Semoga kalian terhibur. Di awal film, diceritakan bahwa Desmond di masa kecil sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Hal. Mereka berdua sering bermain dan berpetualang di hutan dekat rumah mereka. Ayahnya Desmond adalah seorang pensiunan tentara Perang Dunia Pertama. Di mana saat Perang Dunia Pertama itu, ayah Desmond selamat dan berhasil pulang, namun seluruh teman-temannya tewas dan hanya pulang tinggal nama saja. Nah, dari situ ayah Desmond menjadi sangat depresi, karena belum bisa melupakan bagaimana kejamnya Perang Dunia Pertama, yang dimana teman-teman masa kecil ayahnya Desmond itu mati di depan matanya sendiri. Akhirnya ayah Desmond pun menjadi seorang pemabuk berat dan berubah jadi ayah yang sangat pemarah, sangat berbeda dengan ayah Desmond yang sebelum pergi ke medan perang, yaitu orang yang sangat lembut. Singkat cerita, Desmond kecil yang sedang berkelahi dengan kakaknya tiba-tiba mengambil batu balok besar dan menghantam kepala kakaknya. Si kakak pun kritis dan hampir meninggal karena hantaman batu itu. Nah, setelah nyaris membunuh kakaknya yang sangat dia sayangi itu, Desmond pun melihat sebuah poster di dinding rumahnya tentang beberapa dosa besar manusia yang salah satunya adalah dosa membunuh. Desmond seperti mendapatkan sebuah teguran spiritual yang sangat menggetarkan hatinya. Untung kakaknya itu berhasil selamat. Singkat cerita, Desmond kini sudah tumbuh dewasa dan sekarang menjadi orang yang sangat taat pada agama, serta sekarang bekerja dan membantu di sebuah gereja. Dia sekarang sangat memegang teguh semua perintah dan larangan agamanya tersebut, terutama larangan membunuh yang sampai saat ini masih selalu dia ingat jelas. Nah, saat sedang membantu bersih-bersih sebuah gereja, tiba-tiba ada sebuah insiden kecelakaan di depan gereja tersebut. Desmond langsung berlari keluar dan melihat keadaan orang itu dan ternyata keadaannya sangatlah parah. Desmond pun segera membuka ikat pinggangnya untuk mengikat dan menghentikan aliran darah orang itu, agar tidak keluar lebih banyak lagi. Sesampainya di rumah sakit, orang itu akhirnya ditangani oleh seorang dokter, dan dokter itu pun mengatakan kepada Desmond bahwa dia telah melakukan hal yang sangat bagus, karena pertolongan pertama yang telah ia lakukan. Desmond pun teringat, dulu dia hampir membunuh kakaknya sendiri, sekarang dia justru menyelamatkan nyawa seseorang. Desmond berjalan berkeliling di ruangan IGD, lalu dia pun bertemu dengan seorang suster yang sangat cantik, sampai dia pun terpesona. Sejak itu Desmond pun jatuh cinta, dan sering sekali mondar-mandir ke rumah sakit untuk nemuin si suster cantik itu. Akhirnya suatu hari dia pun berhasil mendapatkan hati suster itu, dan kemudian mereka pun pacaran. Banyak belajar tentang ilmu kedokteran dari pacarnya, setiap hari dia belajar tentang anatomi tubuh dari buku-buku yang dipinjamkan pacarnya itu. Dan sampailah di suatu hari saat Desmond dan keluarganya yang sedang sarapan, lalu kakaknya Desmond yaitu si Hal, tiba-tiba keluar kamar dengan pakaian militer rapi dan berkata kepada keluarganya bahwa dia akan pergi mengabdi di Perang Dunia II. Mendengar itu seluruh keluarga pun kaget, terutama ayahnya yang dulu melihat teman-temannya tewas di medan perang, dia tak ingin melihat anaknya juga bernasib yang sama. Ayahnya pun menangis, lalu mengusir kakaknya Desmond itu. Kakaknya Desmond pun akhirnya pergi berangkat menuju medan perang. Tapi, panggilan di hati Desmond pun semakin lama semakin besar, bahwa dia merasa harus mengabdi kepada negaranya. Dia tak bisa hanya tinggal diam di rumah, sementara negaranya sedang dalam peperangan. Sampailah di suatu waktu di mana Desmond memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya itu untuk mengabdi, dan mendaftarkan diri sebagai tentara untuk perang. Desmond pun memberitahu pacar dan keluarganya tentang panggilan hatinya yang sudah tak bisa ditahan lagi. Tapi ini berbeda, dia memilih untuk mengabdi sebagai tenaga medis, karena dia tak ingin membunuh siapapun, bahkan musuh saat di medan perang sekalipun. Akhirnya sebelum pergi Desmond pun melamar pacarnya itu. Nah, saat tiba waktunya perpisahan, saat di kereta, tunangannya memberikan sebuah Alkitab, dan menyelipkan foto dirinya agar si Desmond selalu ingat agama, dan kekasihnya yang selalu menunggunya di rumah. Sesampainya Desmond di kamp pelatihan militer dan di asramanya itu, dia berkenalan dengan banyak orang yang nantinya akan jadi satu tim dengan dia. Singkat cerita, awalnya semua tampak baik-baik saja, mulai hubungannya dengan rekan-rekannya, hubungannya dengan sersan atau kapten di timnya, dan hal-hal lain. Nah, karena nanti di medan perang lokasinya berada di tebing yang tinggi, maka latihan kali ini adalah untuk membuat simpul tali tambang yang nantinya digunakan untuk mendaki atau menuruni tebing.
Hampir semuanya berhasil membuat simpul yang sempurna, namun Desmond justru salah dan membuat 2 lubang simpul. Saat itu semua orang pun mentertawakannya karena tali yang dibuat Desmond itu mirip seperti BH. Di latihan ketangkasan juga semuanya lancar, Desmond pun juara 1 di timnya. Namun, saat tiba di latihan menembak, dan semua orang sudah mengambil senjatanya masing-masing, di sana tersisa 1 senjata dan ternyata itu adalah senjata milik Desmond. Desmond pun berkata bahwa dia tidak bisa memegang senjata karena agamanya melarang untuk membunuh atau mengambil nyawa seseorang. Saat itu semuanya pun heran terhadap Desmond. Desmond berkali-kali telah meminta maaf karena sudah melanggar perintah atasannya itu, tapi bagaimanapun juga dia tetap tidak bisa menyentuh senjata karena agamanya melarang. Lalu Desmond pun dibawa menghadap ke kantor atasannya yang lebih tinggi lagi untuk menjelaskan alasannya tidak mau memegang senjata. Nah di sana atasannya pun menjelaskan bahwa saat di medan perang, musuh gak bakal mau tahu agama melarang atau tidak. Saat Desmond tak punya senjata untuk mempertahankan diri, maka musuh bakalan tetap membunuhnya. Dan di malam harinya Desmond akhirnya dibully oleh teman-teman setimnya, karena keteguhannya dalam menjalankan perintah agama itu dinilai akan merepotkan mereka. Hukuman demi hukuman pun diberikan ke Desmond agar dia mau berhenti egois dan mulai menjalankan perintah untuk memegang senjata. Hukuman seperti mencuci toilet, hukuman berlari, dan hukuman-hukuman lainnya dia terima. Dan sampailah di malam hari, karena teman-temannya sudah muak dengannya. Dia pun dipukuli sampai babak belur. Paginya atasan Desmond pun melihat keadaan mukanya penuh luka lebam, dan karena kasihan, Desmond disuruh untuk segera menyerah dan pulang meninggalkan tugas militernya dan kembali menjadi rakyat biasa, tapi Desmond tetap gak mau dan tetap ingin untuk ikut mengabdi berperang tanpa memegang senjata. Lalu atasannya pun bertanya siapa yang sudah memukulinya, tapi dia justru menjawab bahwa dia tidak dipukul siapapun, tapi hanya terjatuh dari kasur. Walaupun sudah di posisi yang babak belur seperti itu, Desmond tetap melindungi teman-temannya yang sudah membuli dia. Di sini para atasannya tidak bisa mengeluarkan Desmond dari militer tanpa alasan yang tepat. Untuk mengeluarkan seorang anggota militer, harus melewati beberapa tahapan, seperti pengadilan militer dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa seenaknya. Akhirnya Desmond pun dipenjara dengan tuduhan telah melawan perintah atasan, dan tidak mau memegang senjata. Alhasil Desmond jadi nggak bisa ambil libur di hari pernikahan dengan tunangannya. Desmond pun sangat frustasi karena pernikahannya dengan wanita yang sangat dia cintai itu pun batal, lalu kekasihnya itu pun datang ke penjara karena permintaan atasannya untuk berusaha membujuk Desmond agar mau melepaskan egonya, dan menuruti perintah atasannya, yaitu untuk memegang senjata, tapi Desmond pun tetap saja dengan pendiriannya. Di situ Desmond walaupun terus melawan tapi dia juga sangat frustasi. Dia nggak tahu yang dia lakukan itu benar atau tidak, tapi hatinya selalu membimbingnya untuk tetap teguh dengan pendiriannya. Jadi di satu sisi dia harus taat sama perintah Tuhan tapi di sisi lain dia juga sangatlah frustasi karena banyaknya cobaan yang selalu datang. Sampailah di persidangan militer untuk memutuskan mengeluarkan Desmond dari militer atau tetap mempertahankannya. Di sidang itu Desmond sudah sangat terpojok, karena menghadapi tuduhan dari 3 atasannya yang mengatakan bahwa Desmond sudah melawan perintah atasan dan bakalan dianggap sebagai penentang perang, tapi Desmond sangat yakin bahwa dia bukan penentang perang dan dia juga bukan pengkhianat negara. Dia pun berkata bahwa, aku harus mengabdi, aku punya kemampuan untuk mengabdi sebagai tim medis, di saat semua orang saling membunuh, aku akan menyelamatkannya. Mendengar itu semua pun terdiam dan terharu. Tapi hukum tetaplah hukum, di dalam militer semua harus patuh pada atasan dan tidak boleh mengutamakan kemauan pribadi. Akhirnya ayah Desmond yang seorang pensiunan tentara saat Perang Dunia Pertama pun datang dengan membawa surat dari Panglima Militer yang bertuliskan bahwa keputusan bersama, untuk mengabdi sebagai tentara medis adalah hal yang sah dan keputusannya untuk memilih tidak memegang senjata dan membunuh orang bukanlah kemauan pribadi namun perintah agama. Dan ketaatan seseorang dalam beragama itu dilindungi oleh konstitusi dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Akhirnya setelah surat itu dibacakan, semua pun lega termasuk para atasannya. Jadi walaupun para atasannya menuntut Desmond, tapi mereka juga sebenarnya simpati dan mau ngizinin Desmond buat tetap di militer.
Tapi para atasannya itu juga gak punya pilihan lain karena awalnya menganggap perilaku Desmond itu sudah melanggar hukum. Setelah mendengar surat keputusan itu, mereka semua pun lega dan Desmond pun menjadi tetap berada di tim mereka. Setelah itu Desmond pun dibolehin cuti libur buat acara pernikahannya dengan sang kekasihnya itu. Lalu, pelatihan pun selesai. Dan sekarang mereka semua akan menghadapi medan perang yang sesungguhnya melawan Jepang. Karena dulu saat Perang Dunia II, persenjataan belum terlalu canggih, jadi faktor yang menentukan di dalam perang itu adalah mental para tentaranya dan kita semua tahu gimana ganasnya tentara Jepang. Mereka rela bunuh diri dengan membawa granat untuk meledakkan para tentara lawan. Mendengar hal itu mental para tentara di tim Desmond pun langsung jatuh karena takut akan keganasan Jepang nanti. Banyak mobil-mobil pengangkut jenazah tentara Amerika yang lalu lalang dan semakin menjatuhkan mental mereka yang melihatnya. Dan akhirnya sampailah di lokasi medan perangnya yaitu sebuah tebing tinggi yang bernama Hacksaw Ridge. Mereka semua pun lalu mendaki tebing itu, dan setelah mereka semua sampai, mulailah baku tembak yang sangat seru. Desmond yang posisinya sebagai tim medis, terus-menerus menolong dan mengangkut para tentara lainnya yang terluka dan beberapa di antaranya adalah teman-teman satu asramanya saat di pelatihan. Tim medis lain hanya menolong tentara di barisan belakang dan tengah. Sementara Desmond yang sama sekali tidak memegang senjata, selalu berada di garis depan sampai berkali-kali hampir tertembak oleh tentara Jepang. Teman-teman yang dulu membuli Desmond saat di asrama militer pun saat ini semuanya saling bekerja sama untuk saling backup satu sama lain, terutama membackup Desmond yang satu-satunya tenaga medis di garis depan. Kalau Desmond itu mati maka bisa dibilang tentara di garis depan pun juga bakalan mati karena nggak bakal ada lagi yang akan menolong mereka. Di saat salah satu teman Desmond terkena ledakan sampai kedua kakinya putus, lalu salah satu tenaga medis mengatakan kepada Desmond bahwa cukup kasih dia penghilang rasa sakit saja lalu pergi, karena kondisinya nggak bakal mungkin tertolong lagi dan dia sudah pasti mati. Tapi Desmond nggak mau ninggalin dia dan tetap ngangkut dia ke belakang dan tetap bilang ke tim medis lain bahwa dia harus tetap diobatin, dia pasti bakalan tetap hidup. Desmond pun terus kembali ke garis depan lagi untuk menolong yang lainnya. Singkat cerita malam pun tiba. Dan semua pun mundur terlebih dahulu karena kondisinya yang gelap, tidak memungkinkan untuk tetap melakukan penyerangan. Mereka pun memilih beristirahat dan berlindung malam itu. Desmond yang sedang berlindung bersama rekannya pun kemudian bercerita tentang alasan sebenarnya dia tak ingin memegang senjata. Desmond berkata bahwa sebenarnya tak boleh membunuh adalah perintah agama, namun tidak memegang senjata itu bukan perintah agama, tapi hanya kemauan pribadinya saja. Dia selalu ingat sewaktu di rumah, ayahnya Desmond yang mabuk selalu melakukan kekerasan pada Desmond dan ibunya dan itu membuatnya trauma. Pagi hari pun tiba, lalu para tentara Jepang yang jumlahnya ribuan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah tanah, karena jumlahnya yang sangat banyak, maka mereka pun terpojok, mereka memanggil serangan udara tepat di lokasi mereka, sehingga mereka pun harus segera berlari dan sampai di tebing Hacksaw untuk turun. Karena penyerangan mendadak itu, banyak banget korban terluka yang masih tertinggal di sana. Desmond yang sedang melihat teman-temannya yang mati dan terluka pun benar-benar bingung. Tidak tahu harus kabur atau tetap tinggal dan menolong mereka, sementara tentara Jepang sangat banyak dan masih terus menyerbu mereka. Lalu di saat kondisi seperti itu, Desmond pun bertanya, apa yang seharusnya dia lakukan? Apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan? Akhirnya Desmond pun memilih untuk kembali ke garis depan dan menolong sebanyak mungkin para tentara terluka yang masih tertinggal di sana satu demi satu. Desmond terus mengangkut korban terluka sendirian tapi saat sampai di tebing Hacksaw, dia tak bisa menurunkan mereka sendirian. Akhirnya dia pun mengambil tali,
lalu membuat sebuah simpul berlubang 2 yang dulu saat di kamp pelatihan, simpul itu dianggap salah dan dianggap seperti BH. Tapi justru sekarang simpul Desmond itu berhasil mengikat para korban terluka dengan lebih kuat, dan Desmond menurunkan mereka satu demi satu, lalu tentara yang sedang berjaga di bawah melihat satu persatu ada tentara yang turun dan selamat, tapi mereka bingung. Dari mana datangnya mereka itu? Dan siapa yang menurunkan mereka? Di sisi lain, atasannya yang baru sampai di markas pun masih terus kepikiran bahwa masih banyak anak buahnya yang masih terluka dan tertinggal di atas sana, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun frustasi dan meminta bantuan kemana-mana untuk mengirim pasukan tambahan untuk kembali ke atas, tapi pasukan itu baru bisa datang esok harinya. Sementara Desmond yang masih di medan perang sendirian terus-menerus mengendap-endap dari tentara Jepang dan masih sibuk menolong para rekannya yang terluka. Bahkan saat Desmond masuk ke markas bawah tanahnya Jepang dan melihat tentara Jepang yang sedang terluka pun dia juga tetap menolongnya. Intinya itu, Desmond di sana berusaha menolong semua orang yang dia bisa, termasuk tentara musuh sekalipun. Hingga waktu malam pun tiba dan Desmond masih terus-menerus kembali ke garis depan. Sepanjang malam dia sendirian di medan perang tanpa satu orang teman pun. Akhirnya pagi pun tiba, lalu sang kapten pun kaget melihat semua anak buahnya yang ternyata telah berada di ruang perawatan. Lalu saat kapten itu bertanya, siapa yang telah melakukan semua ini? Lalu salah seorang pun menjawab bahwa Desmond lah yang telah menolong mereka sendirian di atas sana. Dengan segera sang kapten mengumpulkan pasukan untuk kembali ke Hexo. Akhirnya Desmond pun berhasil turun dan selamat dari kejaran tentara Jepang. Dan saat tiba di bawah, semua tentara di sana benar-benar tidak menyangka dengan apa yang dilakukan Desmond sendirian di atas sana. Mereka semua pun kagum dan benar-benar menganggap Desmond sebagai pahlawan. Saat setelah tiba di markas, sang kapten pun menemui Desmond, dan mengakui bahwa ternyata selama ini dia telah salah menilai seseorang. Desmond yang selama ini hanya dianggap anak yang kurus, egois dan dianggap sebagai penentang perang, tapi justru dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Di akhir film, diperlihatkan bahwa semua tentara yang sudah berkumpul dan bersiap untuk naik ke Hexo masih menunggu Desmond yang sedang berdoa. Mereka semua berkata bahwa mereka tidak mau kembali ke atas tanpa Desmond. Mereka semua menganggap bahwa bila Desmond ada bersama mereka, maka Tuhan akan memberikan perlindungan kepada mereka juga. Dan film pun tamat. Film ini berjudul Hacksaw Ridge yang ditayangkan pada tahun 2016, yang kisahnya diambil dari sebuah kisah nyata dari seorang tentara bernama Desmond Doss. Terima kasih telah mampir ke channel saya. Jika kalian merasa terhibur, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin termotivasi dan makin semangat mengupload film-film seru lainnya.